Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma taqfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usub wa talinu bi'asuhu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal muhtaram, segenap para jamaah pengajian mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dan selalu kita berharap dengan berkah kita hadir di majelis yang mulia ini, dengan kita membacakan maulid, sholawat, bertawasul kepada Rasulullah, bertawasul kepada para wali, bertawasul kepada kedua orang tua kita, doakan kedua orang tua kita, dan juga dengan kita ta'ziman wa takriman, mengagungkan daripada memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga menjadi sababiyah kita berharap diampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di dalam hidup, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kita, kerjaan, usaha kita. Amin. Dilunasi segala hutang-hutang kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan orang yang beruntung dunia wal akhirat, selamat dunia wal akhirat, bahagia dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di malam yang mulia ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat sesuai dengan pengajian kita pada malam hari ini, yang mana perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tentang 10 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ketika dia mendapatkan nikmat ini, maka dia akan menjadi orang yang taqarrub ilallah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala fi hadzal kitab, wal ashiru imanun daimun ma'ahu aqlun tsabitun. Yang 10 nikmat kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu imanun daimun, yaitu iman yang langgeng, ma'ahu aqlun tsabitun, yang ada di dalam diri kita, yang disertai dengan akal yang teguh. Fal aqlu yanbu'ul udab, atau fal aqlu yanbu'ul adab,
adapun akal itu menjadi sumbernya adab. Kita mungkin Isra wal Mi'raj dari kecil tahu ya. Dari kecil kita ngadain Isra wal Mi'raj. Tentang apa Isra wal Mi'raj? Tentang keimanan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sains, tentang syariat, tentang akhlak, tentang keyakinan, tentang akidah yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj seperti diterangkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ingatin loh, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa. Di dalam waktu yang sangat singkat Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa Palestina. Dalam waktu yang singkat, pertengahan malam sebelum subuh Rasulullah udah kembali lagi ke rumahnya. Kita jalan dari sini ke Bandung, kira-kira berapa jam kita jalan? Berangkat sekarang lah jam 12 malam. Kira-kira berangkat ke Bandung, pulang lagi ke Ciledug, kira-kira waya apa nyampenya? Waya apa nyampenya kita? Ini Rasulullah nggak cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak cuma begitu, nggak datang balik kagak. Beliau sholat dulu di Masjid Aqsa beserta para nabi, roh-roh para nabi pada turun, beliau nyolatin sebagai imam. Sholat dulu, kemudian beliau dari situ naik ke langit. Ibarat kata kita jalan-jalan dulu nyampe Bandung, jalan-jalan dulu, pulang kira-kira ke Ciledug udah belanja segala macam. Kira-kira ya sini apa kira-kira? Hah? Johor bisa, Asar bisa, itu ke Bandung yang masih Indonesia. Betul? Lah ini Palestina dengan Mekah ini beda negara. Belum ada. Kalau kita ke sana naik bis ke Bandung. Ada yang naik motor, ada yang naik travel, ada yang mobil pribadi. Rasulullah belum ada begitulah. Bayangin coba. Tapi bagaimana bisa tercapai? Teknologi, sains, apa? Buruk. Naik buruk. Terus Rasulullah naik buruk. Terus keyakinan kita tuh. Ya Allah, turun lagi Rasulullah di sana ngobrol dulu dengan para nabi di langit pertama, langit kedua, langit ketujuh sampai terus Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Tetapi sayangnya kita bertahun-tahun ngikutin ngehadirin peringatan Isra wal Mi'raj di masjid-masjid, di majelis, di musola, antar kampung, ada yang pribadi ada. Tapi tetap kita, keyakinan kita kepada Allah sangatlah rapuh. Ya Allah, kita sering terganggu dengan sesuatu hal yang menyangkut hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering terganggu makanya mahal orang yang mendapatkan kenikmatan iman, orang yang paling keren, tapi harus disertai akal. Akal ini pemberian Allah yang luar biasa. Akal ini, ya Allah ya Karim. Makanya di zaman Rasul, ketika benar Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj,
Kemudian beliau menyampaikan kepada kaum Quraisy, kepada orang kafir, kepada masyarakat muslim yang sudah beriman, bahwa Rasulullah baru beres melaksanakan Isra wal Mi'raj. Di situ banyak umat Islam yang murtad, banyak. Kenapa? Karena menganggap Nabi gila. Mana mungkin pedagang-pedagang dari mulai Mekah kalau ke Syam itu berhari-hari, berminggu-minggu naik kuda. Nabi Muhammad bahasa mereka ini, apalagi Abu Jahal yang ngerokin manusia ini, mau ngeracunin orang, ngeracunin, akalnya nggak dipakai. Beliau pakai nafsu, ngeracunin orang. Bagaimana biar jangan percaya sama Nabi Muhammad, biar jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, jangan diracunin otak orang. Kata Abu Jahal begitu. Ya kita kalau berdagang aja kata dia bisa berminggu-minggu, lah dia begini-begini. Percaya bente? Ya kagak percaya. Wah, umat Islam banyak yang murtad. Saya Abu Bakar tanya begitu, Abu Bakar, ada apa? Ente udah tahu belum? No, teman ente, Nabi ente no. Kenapa dia? Katanya pergi dia semalam. Dari mana? Dari rumahnya, terus ke Masjidil Aqsa, terus imamin di sono, terus naik ke langit ketemu Nabi ngeliatin orang-orang yang ahli neraka siapa aja, diliatin manusia-manusia sampai ketemu Allah, dapat perintah sholat, pulang lagi sebelum subuh di rumahnya. Ente percaya kan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya percaya. Makanya dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Keyakinan yang begitu luar biasa. Bahkan kalau iman kita di seluruh dunia ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak ada apa-apanya. Kita mau seluruh manusia dikumpulin, iman disatuin, ditimbang sama keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak ada apa-apanya kita mau. Kenapa? Karena kita mau tahu Allah sebagai Tuhan, tahu Allah Maha Kuasa. Bahkan kalau kita baca itu Asmaul Husna, kan ibu suka baca Asmaul ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, terus ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, sampai beres. 99 nama Allah kita hafal. Terus dari mulai sifat-sifat yang wajib di Allah, wujud tidak bakum mukhalafatul hawadisi qiyamuh binamsi wahdaniyah qudrat, kita tahu. Tetapi sayang, sungguh sayang, kita mah cuman hafal, cuman baru tahu, tapi belum nyampe ke hati. Makanya akal itu penting. Saya tanya Isra wal Mi'raj, kalau sekarang secara otak kita masuk akal nggak kira-kira menjadi Isra Mi'raj? Secara akal kita, sains membuktikan masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Lah, sekarang keliling dunia, artis-artis itu pada punya duit, keliling dunia seharian bisa. Yang penting punya duit. Pakai apaan? Pesawat. Kita nelpon ngomong. Kalau dulu para wali dia ngomong begini, kita belum ngerti kok bisa ngomong dulu, ya kan? Lah kita sekarang ngobrol sama teman kita nih, sama saudara, yang beda provinsi, beda daerah, bahkan beda negara, bisa ngomong tanpa kabel. Mana? Handphone. Bayangin coba ya. Nah ini keyakinan kita, kalau kita tanpa akal berbahaya. Makanya mohon maaf, kita sebagai pengikut wali jangan pernah terganggu hubungan kita kepada wali dengan apapun juga nggak boleh. Kenapa? Berbahaya. Kalau sampai kita terputus dari para wali, nanti terputus ke Nabi. Kalau terputus ke Nabi, bisa terputus kepada Allah Subhanahu. Katanya doang ibadah, banyak orang sholat jungkang jungking, betul kagak betul? Jungkang jungking, ada manfaatnya sholat kagak ada. Lo kok
rohaninya nggak kesambung kepada Allah, johirnya sholat, hati dan pikirannya nggak nyampe ke Allah, bahaya. Makanya sholat kita harus berkualitas. Jasad sholat, hati harus sholat. Jasad menghadap Allah, maka ruh pun harus menghadap Allah. Kalau jiwa kita mau tenang, kalau mau menang. Makanya di sini qala ba'dul bulaghai, telah berkata sebagian ahli bilaghah, khairul mawahibi al-aqlu, adapun sebaik-baiknya pemberian yaitu akal. Wasarul mazaibi al-jahlu, dan adapun sejelek-jeleknya musibah, seburuk-buruknya musibah adalah bodoh. Kebodohan itu musibah yang paling jelek. Masalah kita apa sih sekarang ini? Masalah kita apa? Masalah kita apa? Duit. Kalau seandainya duit udah nggak ada, di negara udah nggak ada duit, kita bagaimana? Masalah kita duit, betul. Seharusnya dicari apaan? Solusi biar dapat duit, betul nggak kira-kira? Karena kan duit cuma kertas yang ada angkanya, yang disahkan oleh negara. Ente punya duit gobangan nggak? Punya duit gobangan? Buat apaan sekarang? Makan. Gue malah bingung. Punya duit gobangan sekarang buat gerokan, dipakai buat jajan, berlaku kagak? Kenapa? Enggak disahkan oleh negara. Jadi duit kita sekarang ini yang banyak masih laku karena masih disahkan oleh negara. Bayangin Iran, negara Iran sekarang duitnya nggak laku, di Eropa itu nggak laku, jong, nol, nggak ada harganya, nol. Kemarin saya ngeliat ada orang di Jepang, dia di dekat pelintasan kereta api, stasiun kereta api, mau ngetes. Di situ dia punya duit gocap, dia mau tekerin, dia mau ngeliat ini duit gocap kalau dia tukar pakai mata uang Jepang berapa dapatnya coba? Dilihatin sama dia, dimasukin tuh duit gocap, ditukerin sama mata uang Jepang, itu dapat recehan 4 biji. Recehan 4 biji. Kenapa? Nilai uang rupiah dengan Jepang lebih tinggi Jepang. Berarti kalau masalah kita cuma duit, urusan duit, kenapa kita harus kita rusak hubungan kita dengan Allah? Sedangkan jangankan duit, manusia yang bisa berubah. Dulu gocapan, laku banget gocapan, betul nggak? Kita punya duit gocap, jajan cikil berapa? 3 permen 3 bangkasan. Di zaman kita kecil itu duit gocapan, jajan permen dapat 3 permen subus. Kalau ada Mentos, mentok-mentok permen gulali, gocap. Sekarang gocap, duit gocap, dibagi gocap, diterima kagak? Kenapa? Kagak laku. 25 perak Ciko kagak laku. Dulu digabungin 4 jadi cepet, masih bisa jajan, dapat ciki, dapat permen, dapat es mambo. Esnya sama sekarang yang kita makan hari ini, cikinya sama, permennya sama, tapi duitnya yang beda. Ayo saudaraku sekalian, jangan rusak hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memang butuh duit, kalau memang butuh duit, cari duit. Jangan rusak hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Allah mah segala-galanya. Makanya otak kita ini kalau dikasih otak cerdas, enak. Jawab. Yang nyitain emas siapa? Yang nyitain emas? Yang nyitain emas? Hah? Siapa nyitain emas? Yang nyitain emas siapa? Hah? Allah. Orang yang punya emas
Gak usah jauh-jauh, sebanyak 50 kilo baik. Di kampung kita paling kaya, di Sudimara Jaya nggak ada orang yang punya emas 50 kilo, kagak ada. Seceleduk kagak ada. Haji Murda tuh begitu hebat atau emas 50 kilo kagak ada. Kecuali ada yang mesen dia telepon dulu bosnya lagi. Kagak ada. 50 kilo. Sedangkan Allah menciptakan emas tanpa batas. Yang nyiptain Allah. Orang ngejar emas, pengen dapat emas, ninggalin Allah. Lucu nggak kira-kira? Kita sama, kita butuh duit, Allah yang menciptakan duit, kita nyari duit, Allah kita tinggalin. Kira-kira nih akalnya bener apa kagak kira-kira nih? Akalnya sakit apa kagak? Sakit nggak tuh akalnya? Sakit. Loh kok bisa begitu? Lah bagaimana? Ada orang yang menciptakan barang, menciptakan sesuatu, barangnya kita kejar, penciptanya ditinggalin, sakit. Kalau mau dapat justru ngedatengin, kenalan, deket sama orang yang nyiptain duit. Bu, kenal Firaun? Kenal Firaun? Firaun siapa? Hah? Firaun. Kita sering dengar itu kenal Firaun, betul? Betul. Betul. Siapa itu? Musuhnya Nabi Musa. Itu kekayaannya cuma sedikit, tapi beliau bisa mempengaruhi orang itu. Kenapa? Karena orang yang dipengaruhinya kagak punya akal, kagak punya duit. Mana contohnya? Ya orang-orang yang Nabi Musa, orang-orang yang pengikut Nabi Musa yang ganggu. Kenapa? Karena Nabi Musa punya iman, punya akal. Lah kok bisa begitu? Kenal Korun nggak Korun? Korun, lima Kirun. Korun, harta Korun, harta karun, betul? Siapa Korun? Orang miskin, muridnya Nabi Musa, rajin ibadahnya, pengikut sejati Nabi Musa. Satu waktu si Korun ngomong ke Nabi Musa, ya Nabi Musa, wahai nabiku, apa? Aku ini kismin. Terus coba berdoa sama Allah. Minta apa ente? Minta kaya. Buset, jangan kapiran. Ente kalau nih ente dikasih kaya, apalagi ente bisa dapetin emas yang banyak, ente bakal sombong. Takutnya ente ngelawan sama saya, ntar ente ngelawan sama Allah. Kagak aman, pokoknya mah aman. Aman. Korun itu muridnya Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, setia. Tapi dikasih ketika dia bilang kata Nabi Musa, ya udah, saya doain awas ente, tanggung sendiri semuanya. Pokoknya kalau ente salah make ini harta, pokoknya ente sengsara sendiri. Iya, pokoknya mah didoain. Itu Korun, kaya raya Korun. Nyampe jangankan emasnya, kunci gudangnya, kuncinya itu dipanggil oleh puluhan orang, manggil kuncinya doang. Tuh Nabi kalau udah berdoa tuh buat seseorang bisa begitu Nabi mah. Tapi apa yang terjadi? Karena Korun otaknya sakit, akhirnya imannya sakit, akhirnya kekayaannya justru menjauhkan dia dari Allah, menjauhkan daripada syariat Nabi Musa alaihi. Akhirnya kita kenal bahwa orang yang bernama Korun ini adalah orang kafir, orang jahat. Kita nggak mau namain. Sama namanya bu, anaknya bu, mau diselamatin. Korun. Gue belum pernah dengar sih. Ada orang Ciledug, kita ngadain acara begitu akekah begitu segala macam gitu ya. Ya lo namanya Korun, ogah orang. Padahal si Korun orang kaya, nggak ada. Mendingan pakai nama zaman ya orang dulu kan namanya kan kagak jelas. Ya kan, namanya nama maksudnya mohon maaf bukan
Tapi namanya di dalam Islam itu jauh. Kan kayak Luqmanul Hakim. Kan nama jelas ya kan, Luqmanul Hakim. Ya kan, Muhammad Haikal Al-Faizi, ya kan, Muhammad Rizki, kan bagus. Kalau orang dulu namanya apa dah? Pengki. Lah kan pengki buat nyapu. Mungkin bapaknya dulu punya filosof. Dia jadi pengki, dia perampung sampah-sampah begitu. Saya tanya jawab. Tanpa pengki, rumah kita bisa bersih kagak syariatnya? Susah. Teman itu yang namanya sapu duk atau apalagi sapu lidi, itu punya teman CS station apa namanya? Pengki. Kalau sapu duk temannya serogan. Pengki rada modern. Pengki yang terbuat dari plastik. Pengki-pengki juga namanya mah. Kalau dulu kan zamannya pakai bambu. Oh iya, saya emang punya orang dulu namanya si Pengki. Emang bagus, emang punya filosof dia dulu. Ada lagi yang namanya yang apa lagi yang aneh? Rudi. Rudi lu parah banget, Rudi mah ya aneh. Rata-rata Rudi itu jadi orang keren, rata-rata. Tapi kalau akalnya bener. Kalau akalnya bener rata-rata ya Rudi Hartono jadi apaan dong? Orang kaya. Hah? Jadi apa? Atlet apaan men? Bulu tangkis. Dia kalau kan menang apa kalah? Otaknya sehat apa kagak dia? Sehat. Rudi. Ada lagi Rudi Komaladi. Itu apaan? Merek sepatu. Sepatunya berapa mahal? Kenapa bisa mahal? Mereknya itu karena akalnya sehat. Tahu yang ini mah. Rudi Tabuti nih. Ada lagi. Dapur. Apalagi nama-nama orang dulu? Betong. Layu. Mau ada kurang layu ya? Gak layu. Ya ada, berarti kalau layu itu mungkin filosofnya dia mau mepes. Karena kan kalau mau ngapu-ngapu itu yang namanya bocah-bocah sekarang gua kagak tahu cara ngelayuin daun apa daun pisang kagak bocor hidup. Itu ada caranya tuh melayuin kudu garang. Jadi dia sebenarnya disebut layu kan ini kalau mas begitu. Jadi bisa buat ngebungkus apa aja. Begitu. Ini kadang kita ini hidup ini kadang saya teliti gitu ya. Dia bicara lu jadi rame dewe belum. Ya udah itu mau dari situ doang. Lu masih terusin baik. Ternyata walaupun namanya kagak jelas menurut kita nih, ternyata punya filosof. Tapi nggak ada yang namanya siapa namanya Abu Jahal, nggak ada. Siapa namanya Korun, kagak ada, nggak ada. Mentok-mentok Rudi aja pokoknya mah. Bagito, nggak ada, itu nama grup gitu mah. Coba baik, kita nih kalau dekat sama Nabi udah pasti keren. Karena orang-orang dahulu itu dekat Nabi keren-keren. Kok bisa begitu? Kenapa Korun ini yang awalnya miskin jadi orang kaya raya? Karena percaya apa? Nabi Musa dengan mukjizat Nabi Musa. Sekarang kita Nabi Musa kalau kita bandingin sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerenan mana? Kerenan mana? Kerenan mana? Kerenan mana? Nabi Muhammad di mana kerennya? Rasulullah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad ketemu Allah langsung dengan jasad dan ruh. Tetapi kalau Nabi Musa itu di Bukit Tursina itu dengan apa namanya baru pacarannya doang udah pingsan. Kenapa? Kalah ininya. Dan Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat kepada kaumnya, nggak bisa. Bahkan nanti kalau kaum Nabi Musa itu yang menyelamatkan, yang memberikan syafaat adalah Rasulullah. Tapi ngapa lu nggak minta sama Nabi? Keren mana Nabi Musa sama Nabi Muhammad?
Kenapa kita nggak minta sama Nabi? Ya Nabi, saya hambamu ini mengapa? Waduh susah diajar, ribet, ribet. Minta ya Nabi, tolong ya Nabi. Pernah nggak kita begitu? Bu, pernah nggak begitu? Minta duit sama Nabi minta. Pernah nggak minta sama Nabi? Hah? Enggak? Ya kalah. Lah saya mah kalau minta duit ya sama Nabi. Loh kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu sudah minta kepada para nabinya masing-masing. Ya, karena keimanan kita kalah. Ayo, saya nyari duit. Saya tanya, duit ada di mana duit? Duit ada di mana? Duit ada di mana duit? Duit ada di mana? Kita mah ini kan Isra wal Mi'raj deh. Duit ada di mana? Mama yang doain buat duit, getap duitnya. Duit ada di mana duit? Duit ada di mana? Di bangke. Hah? Bangke. Apa namanya? Di berangkas. Boleh, emang bener kita di berangkas kalau punya berangkas. Kalau yang punya berangkas pasti duitnya ada di berangkas. Duit ada di mana lagi? Ada di bawah kasur. Emang kalau punya duit di kasur emang. Tapi kalau kita emang ada duit bangsatmu isinya. Buka kasur bangsat, buka kasur bangsat. Habis dipitosin gemuk-gemuk banget. Habis nyerang darah kita jedot dia. Tumilah kalau bahasa orang Sunda mah. Kalau kita kan bangsat nyebutnya ya. Iya. Betul. Di mana lagi duit adanya? Hah? Saudara, pengikut wali, lu mau jangan boleh boro-boroin sama orang. Ya Allah, Mang Ustadz duit di mana? Duit mah ada di mana-mana. Ada di Uki, ada di Cahyo, ada di Kabeng, ada di Rudi, ada di Hasan. Ada nih di Lukman, di Farid, ada semua itu duit. Duit ada nggak di Mik? Ada nggak di Mik? Ada. Di tembok ada kagak? Di bangku ada nggak di duit? Ada kagak? Di air, saya tanya nih di air ada nggak duit? Ada kagak? Bagaimana adanya? Ini duit, ini cocok, duit. Kadang makanya saya suka bingung. Ngapa? Mau bingung aja Pak. Puyeng banget. Kenapa puyeng? Nggak punya duit. Kok nggak punya duit? Kok puyeng kenapa nggak nyari? Kok puyeng? Soalnya kan kalau punya nyari, betul? Kok puyeng nyari? Ustaz, nyari kemana? Gua kalau bingung sekali orang nyari kemana bingung gua mah. Saya tanya jawab, ini duit bukan? Tinggal maunya saya mau ikhtiar, ini saya jangan minta apa kagak. Saya tanya, ini kalau saya lelang 10.000 laku kagak 10.000? Laku saya berebut 10.000 mah. Dijual 100.000 laku kagak? Laku. Kagak percaya ente. Tergantung sayanya, saya mau jual apa kagak, ini duit bukan berarti. Saya air, lu kagak percaya ini air, bodoh air bismillahirrahmanirrahim. Gibong datang punya usahanya koleng, nggak usah begini, godeng usahanya begini, usaha gibong. Ini jual air dong, jual air di botol, sebotol jual air. Gibong datang bisa 300.000 itu. Air 300.000, cuma terserah saya mau jual apa kagak. Makanya banyak ustadz yang ngejual. Haram apa halal? Halal orang jual air. Lu kan tolos ya haram. Wah jual air dulu, beli air dulu. Saya tanya air, orang jual air haram apa halal? Halal. Lah harganya Ustaz masa air segini 20.000, ya terserah lo. Kita aja mohon maaf, itu air berasa, harganya beda.
Satu tergantung merek, rasanya beda. Air dikopiin, digulain, jadinya apa? Kopi dimerekin. Apa men? Ente mana minum blend? Dia apa men ente? Starbucks maren. Mana botol itu botol. Golda, good day, gol ya. Itu mengapa? Air diapain? Dikopiin, dicampur susu, dikubur gula, habis itu apain? Dibotolin, dikemas, dimerekin, dijual. Yang beli Lukman berapa harganya? Hah? 9.000. Air sebegitu sekecuan habis. Jangan pernah kita berpikir, lah kok bingung nyari duit? La haula wala quwata illa billah. Lah duit di mana-mana, masya Allah. Si Teddy kemarin Bu, saya mohon maaf. Saya ngobrol begini, dia beli pohonan katanya. Beli pohon apa? Dia bayarnya pohon anggur, pohon apa? Ada bukan pohon anggur. Dia mau pohon apa kemarin? Kamu lu ngomong? Hah? Bukan. Ngomong di atas. Bambu. Hah? Bukan. Dia beli tuh pohonan, harganya 3.000 perak. Ente mau tahu nggak di mana belinya? Di Jawa Timur. Buset, ini lu beli barang 3.000 di Jawa Timur, dianterin, sampai yang anterin kape katanya. Lah dipaketin barang 3.000 nyampe, berarti orang jual bibit pohonan. Saya tanya, itu duit apa bukan? Lah faktanya duit, siapa yang beli? Teddy. Lah jualnya jauh banget kayak si tukang pohonan, Jawa Timur, 3.000 kilo bayangin. Makanya gue punya inisiatif. Besok gue kayaknya dijujurkan pohonan baik di rumah. Cuma pohonan bodo air, gue baca maulid dulu pohonan nih. Orang kan jual kan udah 1.000, 20.000, gue mau 5 juta jualnya rumah. Lo boleh jual begitu, lo boleh. Makanya ini air. Kenapa? Terkadang kita nyariat ke rumah kiai kemana, amplopin, dikasih air sebotol, tetap 50.000, kadang cepet, kadang 200, kadang 500, kadang 1 juta, bahkan ada yang 5 juta, ada yang 50 juta. Kenapa? Karena muatan airnya. Di dalam air itu ada sesuatu, rasanya seperti tadi, bermanfaat untuk kita. Berarti kalau begitu nyari duit gampang apa susah? Nyari duit gampang apa susah? Nyari duit gampang apa susah? Lah gampang. Lah kok susah? Bohong, yang bikin susah itu nggak ada. Yang ada, kita tuh mau dapetin duit yang gampang, yang banyak. Betul lah betul? Betul lah betul? Coba kalau kita kayak tadi tukang pohonan di Jawa Timur, punya pohonan jual 3.000, begitu 3.000, gampang nyari duit. Lah kita menjadi jutaan, kan begini lo gampang, begitu gampang begitu. Ya geser baik tanah kalau begitu mah. Kalau pengen dapat duit gampang, yang gampang, yang banyak, apa yang paling gampang? Lah geser tanah. Betul. Lah terus bagaimana kita pengen dapat, nggak mau jual tanah, nggak mau ngomong begini? Lah kudu datengin yang nyiptain rezeki, ngomong, ya Allah, ini pengeluaran hamba ya Allah, pengeluaran hamba di tiap bulan itu 30 juta. Engkau ya Allah yang menciptakan rezeki, Engkau yang membagikan rezeki ya Allah. Lah terus bagaimana? Hamba minta ya Allah, minta per bulan amamu ya Allah, rezeki sebulan 50 juta. Kebutuhan hamba itu 30 juta ya Allah, yang 20 jutanya ya Allah ya bonus. Begitu. Udah beres kita ngapain? Muji Allah. Ya goni. Minta ke Allah. Ngapain? Muji Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Kita nih kadang ngeliatin orang itu ngejilat sama pemimpin baik, dapat jabatan dia. Karyawan jilat sama bos, dapat gaji gede nggak kira-kira? Dapat.
Si Lukman sama cewek nih, digodain deh cewek. Terus ngediriain sama dia. Aduh, ini baju lobby. Itu kira-kira cewek lulu kagak? Lulunya karena apa? Sayang apa karena kasihan? Saya tanya, gue sayang pada malu, gue sayang pada malu, gue sayang pada malu, gue sayang pada malu, gue sayang pada malu. Gue gak usah tidur, gue gak usah makan, gue susah itu tanpa lu, gue cinta malu, gue cinta malu. Tiap hari gue gitu baik. Ini perempuan yang langsung ya, udah bisa gila juga gara-gara gue. Akhirnya kata tuh cewek, ya udah dah, gue terima aja dah. Lantaran apa itu? Kasihan Allah pun begitu sama kita. Minta sama Allah, ya Allah. Sekarang bocor pada gede, udah mulai pada pola, jajanan gede-gede banget. Dulu belum pola mah masih kecil, jajanan 2.000 dia mau. Sekarang dia dikasih 2.000, dilemparin tuh duit terus disobek-sobek. Karena minta bukan 2.000, ya Allah minta 20.000. Coba ya Allah dikali sebulan 600.000. Itu baru dia belum di sekolahan, dia minta lagi sehari 10.000, dikaliin sebulan udah 30.000. Belum beres pulang sekolah dia minta lagi baik. Belum itu baru ada yang pertama, belum abang minta lebih gede lagi. Ya Allah, ya Allah, lalu bisa stres nih hamba ya Allah. Lapor sama Allah. Lah kok bisa begitu? Karena Allah yang nyiptain rezeki. Kalau kita selama ini ribet minta rezeki apa ribet nguyengin rezeki? Jawab. Kita punya masalah, sibuk mencari solusi dari masalah, atau kita selama ini kalau punya masalah mikirin masalah? Kesalahan kita fatal satu, apa? Mikirin masalah, mikirin bukan nyari duit, bukan nyari solusi. Makanya ibu-ibu mohon maaf, saya ngomong begini, deh mulai sekarang ibu juga nanya sedekah dari baik, dong bantuin agak bodo amat. Kok bisa begitu? Minta aja sama Allah, minta aja sama Allah. Terus di muka aja terima atau masih bodo amat. Kok bisa begitu? Kita sama orang gak begono begini enak, begono begini enak. Kok bisa begitu? Minta sama Allah. Nah Allah masih jalannya beraneka ragam. Tahu-tahu kesandung pusat bahasa emas 3 kilo. Dikira hebel kayak gue, batu bata kali ya kan, pusat-pusat kayak gitu. Batu bata saya komplok sama komplok, bonges jempol. Disambit itu emas, itu harus hebel dibuang, berat juga nih. Dilihatin usap-usap ini, kok ada beda ini ya? Dilihatin lagi incelong, digesek-gesek dikit goji murdan ya kan, lah emas. Mas apa ini Pak Ijo? Mas Pak Ijo ini mau laku ini emas ini. Wow, tuh. Lah kita begitu, kadang nggak disangka-sangka minta Allah duit kagak punya. Lah tahu-tahu anak datang main. Waalaikum salam. Lah, mah ngapain malah? Lu tumben lu main. Iya Pak tangan, mau ngapa ya kalau itu bubundulan sampai di bubundulan begitu. Itu apaan? Lo bujuk itu makanan. Itu apa yang samping kiri lo? Dia cuma bukan dewek, mau kasih surprise emaknya. Lihatin, lo buset duit. Kira-kira emaknya kalau begitu dikasih begitu, mana bagaimana itu? Itu anak suruh pulang aja kan kira-kira? Hah? Disuruh pulang, disuruh nginap. Kira-kira kamar disiapin apa kagak? Makan disiapin apa kagak? Hah? Digara. Kayak gitu. Ada begitu, emang begitu. Lah jangan kalau kita mau kadang kan begini, maunya kita dapat rezeki itu di tangan kita baik, salah. Kagak bisa begitu. Terserah Allah itu mah. Saya tanya, pernah lihat konseri belum konseri? Konseri di kampung-kampung rindang baik, betul. Saya tanya, yang nanam siapa? Siapa yang nanam? Hah? Siapa yang nanam? Nggak ada. Codot lewat. Abis makan seri lewatin rumah kita di bekas tuh robot baik. Keluar tuh bijinya, didiamin, lah ada hujan, kena panas, hujan panas, dia numpuk. Orang di heroin tahu kan? Siapa yang mentikin? Kita punya siapa jadi jodoh?
punya kita, ngakunya, betul? Iya, ada orang minta dibagi. Padahal nanam siapa nanam? Hah? Kagak sengaja, codot berak. Saya tanya, mohon maaf, pohon seri rata-rata ada yang nanam apa kagak? Gak ada. Gak ada. Kagak ada. Rata emang begitu. Oh, pasti bagaimana? Itu rezeki dari Allah. Kita nih kadang kalau pengen dapat rezeki cukup muji Allah. Ikhtiar, tetap keliling baik. Makanya kemarin saya mohon maaf kepada Us. Lu kalau dagang dawet kagak laku-laku, ini kan musim hujan. Lu jual sempak bekas aja depan situ. Sempak bekas krokodil. Sempak bekas krokodil. Sampingan lu. Yang beli siapa? Siapa baik yang beli kan? Mungkin juga orang Pakistan. Orang Pakistan baju-baju rombeng amalnya dibeliin, dilebur jadi kursi. Kenapa? Karena sebelum jadi kursi itu baju-baju yang udah gak kepake amalnya dilebur, pakai ada alatnya jadi biji plastik. Makanya lu kalau punya sempak bekas malah si Daus. Sempak lu pada bogin itu. Lu kumpulin baik, lu WA. Orang Pakistan kan suka ada tuh kalau di YouTube, ente komen aja, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ana santri Khaliatun Ahli, ana Majnun, ana Majnun bin Bahlul ya kan, ana fi Korea Tangerang City ya kan. Ente mau ngapain? Sempak krokodil ya kan, terima kagak? Banyak. Saya tanya, yang jual-jual di bekas ada kagak? Lah banyak. Mohon maaf, ini contoh biar kita paham. Di laut tempat apaan? Tempat ikan, betul. Saya tanya, di laut orang dapat rezeki dari mana caranya? Di laut di Kampung Muara, di Sukat tempat laut, tempat ikan. Orang sana dapat duit dari mana? Hah? Dari laut. Dari laut. Dia ngapain dia ke laut? Hah? Ngapain? Nyari ikan. Dengan cara apa? Satu ngejala, yang kedua bisa jalan. Yang ketiga apa lagi? Tahu nggak? Jual perahu. Orang yang mancing ikan pakai cara mancing, pakai cara apa namanya tadi? Dijala. Sama orang yang ngejual perahu, duitnya banyak ke mana? Hah? Yang ngejual perahu itu usaha, itu rezeki. Ada di sana juga dia ngejual perahu, gua nggak mancing, gua nggak nyerok, ngapain coba? Jual BBM, perahu kagak bisa jalan kalau kagak ada solarnya. Rezeki bukan dari mana itu? Area laut. Ada tukang Persia doang ada. Jual BBM kagak, ngerti mesin kagak, mancing kagak, nebar kagak, jual perahu kagak, beli kagak, tapi dapat duit. Ngapain coba? Bersihin kapal. Ngapain katanya? Makan kiri kapal. Lu mah kayak Naruto. Itu laut. Hei, laut. Allah nyiapin rezeki. Tiap hari ada kapal lewat, dibersihin sama di dalamnya, disapuin. Makanya Daus kemarin saya ajarin begini, bos. Lu ntar mentok-mentok kalau jadi kiai aja. Lu sekarang perlu jadi nyapu begini ntar nih. Buat apa bakat? Lu ntar nyapu, lu di KRL. Lah, dia mah KRL bukan di Jakarta. Di Jakarta udah kagak boleh. Di mana? Bangladesh. Jualnya pakai rupiah, dia nggak dapat bukan rupiah, beda rupiah. Begini pakai peci udah miripan orang Bangladesh dia makan. Nyapunya begini nih, begini nih nyapu. Begini nyapu. Latihan dulu, duit bukan. Lah duit.
udah semuanya, terus bersih-bersih kagak dapat duit, ngapain coba? Loncat ke laut doang, dapat duit. Ngapain? Jadi anak lanjut, anak kawin, dilempar mesti duit, selobot. Buset, plung. Lah, kok saya begitu? Lah, waktu saya mau ke Lampung, waktu saya ceramah ke Lampung, bocah iseng, kayak kurang lihat anak laut. Mau ngapain? Buset, kayak itu doang kan laut, itu bocah kecil, kayak berlanja, mau apa itu? Nah, duit dia, bener. Itu duit receh kita lemparin itu 1000-an, kencang mantap, dia. Ayo loncat, buset udah loncat dapat itu duit. Rezeki bukan? Asal apa? Asal mau. Lah si Lukman juga asal mau gua, kikipok mesti dulu. Di depan nongkrong malam minggu baik bukan apa? Air barokah ya kan? Lalu kagak percaya, lu kagak dapet. Begini istiqomah begini, Allah. Di sana air barokah. Mengobati segala macam penyakit. Menambah sinar pancaran mata, ya kan, pancaran wajah bersinar-sinar. Di pojokan sono laku, kagak percaya buktiin besok. Kok bisa begitu? Indonesia ini apa jual laku? Cuman terkadang kita mah bukan ngeliat duitnya, tapi ngeliat banyak. Yang lebih parah kita mah banyak gengsi. Gengsi orang kalau gengsi hidupnya belangsa. Betul? Orang kalau mau sukses kagak boleh gengsi. Apaan itu gengsi? Jangan. Besok buka lapak sama Lukman 2. Besok gue dandanin, gue desain dulu. Sebulan kian tripat. Ajar begini, Allah. Di perapatan baik air barokah. Abah Lukman terima konsultasi. Demi Allah men, setiap hari men, yakin sama 100 orang pasti bakal datang. Kenapa? Karena di Indonesia ini kebanyakan orang punya masalah psikologis. Datang. Mas orang gue ngacono sih, Abah Lukman. Terus gue sudah nyatet nomornya. Lu kalau mulus sih lu, ya coba kita ngomongin Abah Lukman. Dia mana sih? Dia perapatan sono dia mau ke arah situ tuh, perapatan situ tuh, digilan sih tuh. Jualan air dia, orang gimana? Rada ada hitam dikit. Terus, ya pokoknya ente kalau ngeliatnya kayak wali kunci juga pokoknya mah. Pokoknya dari udah nggak meyakinkan. Tapi barokah itu, gue denger sih banyak aja pasiennya itu dia. Dengerin, laku kagak percaya. Kenapa kita nggak bisa begitu? Karena kita mah kagak berani. Jualan air laku. Kagak percaya asal mau doang. Makanya kita nih kalau butuh duit, urusan anak, jangan ngajar anak dari rezeki, jangan. Tolol. Mohon maaf saya bilang kenapa mohon maaf tolol, bukan kasar, mohon maaf. Urusan rezeki mah anak lebih pintar dari kita. Betul. Lu nyari kerjaan pada nyari duit segala mau lu ngajarin. Bang Botol kita nih, sama mak kita diajarin. Kagak. Emak kita paling lu nyari duit, udah begitu doang. Ngasih tahu caranya, kagak ngajarin. Bikin surat lamaran sendiri, bikin SKCK sendiri, datang melamar sendiri. Betul. Emak kita jongkok bayi di rumah nggak tahu bapaan kadang. Betul. Berarti urusan dunia mah kita mah udah ditanggung oleh Allah. Orang tua cuma wajib ngedoain, nggak bisa ngatur. Tapi yang wajib kita harus atur dari anak-anak kita apa? Ilmu agamanya. Udah besok Daus jualan sepak bekas pokoknya. Pokoknya jamaah, pokoknya tolong itu pading di luar itu bang. Kalau ada sepak yang rada-rada robek-robek dikit gitu kan, yang rada-rada melar, gue juga ada berapa video kumpulin aja. Ntar dapat kontainer jual.
Ya kalau cuma 2 biji mah sampai mau laku kalau beli jangan. Biar dikumpulin dia punya stok 2 karung apa mau sampai belakang lo. Mau kan biar bekas, mana biar jangan buang-buang bekas jangan. Tahu setelah dia punya koneksi orang Pakistan dia. Biarin. Sopak kita sopak zaman dulu sopak. Sopak kita isinya apa? Kain. Betul. Dari mana kain bekasnya? Nggak tahu kan? Lah baju-baju dia dipotongin begitu. Buat bisa apa aja itu duit semua. Jadi urusan duit mah jangan pernah kita puyengin. Terus apain? Cari. Urusan banyak dikitnya terserah Allah. Yang penting jalan aja dulu nyari duitnya. Kalau butuh duit, kalau nggak butuh nggak usah. Paham kira-kira? Paham? Ini kan bukan butuh duit nih ya, termasuk saya. Makanya saya cepet saya mau kalau saya begini dia mah. Ya Rasulullah, duit ya Rasulullah, duit. Ada duit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pilih waduh, si Nana kasih nama, waduh, gak itu mau kasih gue gak tega. Mau udah begitu ya Allah, udah narik nafas 3 kali. Allah, ya duit. Saya tanya, kita anak kalau udah begitu minta duit sama kita kasih apa enggak? Udah mesti kita kasih. Allah maaf, kalau duit sekali dibagi. Lah benar. Cuman tolong saya pesan, kejelekan kita ini. Kenapa kadang kita ini sama Allah minta nggak dikasih? Karena Allah mah minta, tapi kita ngejelekin Allah. Apa maksudnya? Punya masalah kita obrol sama semua orang. Itu nggak boleh. Bikin malu Allah itu namanya. Tenang aja, minta sama Allah. Nggak boleh jangan status bono begini. Ya. Makanya orang yang paling keren dikasih pemberian yaitu akal yang sehat. Orang yang paling jelek, sejelek dia musibah, dia mendapatkan musibah yaitu kebodohan. Jangan, apalagi buat anak bini membotol kita mah jangan pernah takut. Nggak boleh, Allah jamin itu. Buat anak bini, buat agama, udah Allah jamin, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Makanya ini dulu mau orang begono begini nggak ada urusan. Besok main jualan air besok main. Musim hujan. Stok banyak stok. Dun besok lu talam arahin ke satu tempat tuh. Entar dijaga Mas Lukman. Pokoknya ntar Poyun promotor. Iya, pokoknya jadi salesnya. Pokoknya itu air buat segala-gala macem. Loh, gak percaya. Lukman punya wiridan. Rabbi firli walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li walil mu'minin wal mu'minat. Orang kalau dia istiqomah baca Rabbi firli walil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Baca lagi Astagfirullahaladzim li walil mu'minin, membantu menurunkan rizki dari langit. Ngebantu nurunin rizki dari ditarik sama itu rizki, ditarik sama rizki. Jadi kalau orang udah punya wiridan itu mustahil dia miskin. Lah kok bisa begitu? Karena dia yang ngebantu nurunin rizki dari langit. Kita kadang pakai akal mulu. Iman kan? Kagak. Seharusnya iman dan akal jadi satu. Ikhtiar ya ikhtiar, kerja ya kerja, usaha ya usaha, dagang ya dagang, wirid
doa ibadah, jangan diting. Kenapa? Karena Allah yang nyiptain rezeki, Allah yang ngebagiin rezeki, kita disuruh ngambil doang. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Makanya di sini mah sarang tawon anak-anak ngaji bang, ngaji terus Isra wal Mi'raj, jalan terus kita mah. Nggak saya sepuluhan sama kalian. Minggu kemarin enggak saya kasih tahu. Kan minimal kalau saya kasih tahu kan, Bu, siapin ya buat malam ini ya. Kan begitu betul? Enggak, saya ngomong. Tetap anak-anak besok kita Isra wal Mi'raj. Beres urusan. Rezeki Allah udah nyiapin semuanya. Kok bisa begitu? Karena rezeki ada di mana-mana. Tinggal kita mintanya doang. Paham kira-kira? Paham? Paham? Wirid jangan diting. Wirid jangan diting. Wirid jangan diting. Jangan ditinggali. Nggak boleh. Pengusaha-pengusaha sukses, rata-rata mereka paling sukses nyariat. Makanya saya punya teman nih, pegangan buat kayak sate. Saya punya teman nih alumni. Itu mereka yang gak jadi kiai, jadi ahli hikmah. Itu ngundang tamu, banyak tamunya. Dari mana? Orang Jakarta banyak, orang Tangerang banyak. Jadi tamu mereka banyak. Teman saya nih, jadi bobong. Ada yang di Cipanas, ada yang di Bogor. Mereka nyariat, ngahikmah, manggil tamu. Itu orang beraneka ragam. Lah kok orang ngedatengin ahli hikmah? Karena pengen usahanya lancar. Lah terus kok dia bisa ngeberesin? Bukan dia nggak bisa beresin, dia tahu jalannya. Dikasih air, besok urusannya beres. Kok bisa begitu? Karena di teman saya munajat kepada Allah, sedangkan di orang munajat kagak, minta ke Allah kagak, tahu caranya kagak, akhirnya cuma datang doang ke teman saya nih. Berarti kalau yang begitu mintanya ke siapa? Ujung-ujungnya mintanya siapa ujung-ujungnya? Ke Allah. Kalau yang kafir, kalau yang musyrik ke dukun. Dukun sama siapa mintanya? Sama jin, sama setan jin, termasuk Nyi Blorong, termasuk Nyi Roro Kidul. Dikasih kemampuan untuk memberikan kepengenan orang yang minta sama dia. Siapa yang ngasih? Allah. Sesat, dibikin sesat. Itu kamuflase. Tetapi kita kalau mau selamat, pakai cara yang Islam. Apapun. Mau naik pangkat nih, udah tua nih abang saya nih. Abang saya nih, mohon maaf Pak, dia udah bertua-tua nih, termasuk bentar lagi saya. Wirid ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. 100 jangan nyampe kagak. Kenapa? Biar orang-orang memuliakan kita. Enggak usah jadi muka sama orang. Tolong ya muliain saya kan ustaz. Tolong ya hormatin saya kan ustaz. Atau saya kurang-kurang keliling kemana-mana pakai jubah kayak nama. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Enggak perlu. Lah kok bisa begitu? Yang ngasih kemuliaan Allah, tapi kita nggak tahu caranya. Padahal cara yang paling ampuh langsung kepada yang punya kemuliaan. Siapa? Allah. Bagaimana caranya? Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Nyai-nyai rata-rata bocah umurnya kan di atas 50 udah pantas. Tujuannya biar apa? Anak-anak yang selama ini nyeloncong, kurang ajar, nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak tahu punya otak. Biar dia ntar kita berubah. Wow, mama. Awalnya sombong, awalnya pelit, awalnya nggak peduli, awalnya dia nggak pernah menghormati. Tapi dengan barokah ya dzal jalali wal ikram,
Wahai Engkau ya Allah yang memiliki kemuliaan dan kebijaksanaan. Itu orang melihat kita beda. Apalagi anak. Biar anak jangan nyelonong, wirid. Nggak usah ngomong begini, nah, hormatin aku. Aku dekat ibumu. Aku yang menghamilimu. Aku yang memberanakinmu. Aku yang menyusuimu. Aku yang ketik pengendalian. Kalau usah. Anak yang punya otak nggak perlu digituin akan hormat. Tapi anak yang nggak punya otak, anak yang nggak tahu diri, walaupun kita ngomong sampai berbusa, sampai gumo, anak kalau akan dengerin. Terus jangan ngabisin waktu kita buat yang sia-sia, tetapi puji Allah ya Dzal Jalali wal. Berapa banyaknya? Berapa banyaknya? 100. Yang kedua saya kasih baca ya hayu ya. Apa artinya ya hayu? Yang maha hidup. Ya qayyum. Ya qayyum. Maha perkasa. Baca 1000. Ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum. Bari bayangin anak kita yang tengil. Ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum. Ya hayu. Pelit banget punya anak bangsa. Ya hayu ya qayyum. Nangis ini. Ya qayyum ya qayyum ya. Nangis kadang anak gak salah, cuman anak punya masalah nyari jalan gak ketemu, kita yang berdoa. Ya qayyum ya qayyum. Bayangin masalah anak-anak kita beres. Kok bisa begitu? Keyakinan dan akal sempurna. Lah kok akal? Karena Allah yang maha hidup, Allah yang maha perkasa, bisa membereskan apapun juga. Anak-anak saya takut sama saya. Dikit. Dijahit kan, kau terlalu kau saya begini. Ngapa? Ya hayu ya qayyum ya hayu ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Si mak dia takut bisa. Kita apa kau terbentak? Kita bentak dikit naikin suara dong. Baca. Mulai sekarang. Lalu kita yang muda-muda baca, lu banyak musuh. Kita yang muda-muda banyak musuh, banyak yang dengki. Perjalanan kita panjang kalau umur kita masih panjang. Orang yang gak seneng kita hebat, orang yang gak seneng kita bahagia, mau saudara, mau tetangga, mau temen, banyak indikasinya. Curiga gak boleh, waspada wajib. Anak-anak kita jagain masih kecil-kecil begini. Bagaimana caranya? Sementara anak kita baca itu, baca sholawat, sambung hubungan dia dengan Allah. Anak-anak kita indikasi dijahatin semua. Kita semua ini indikasi dijahatin orang. Paham? Oh, itu kalau buat naik pangkat bisa. Naik pangkat. Ya ayo ya qayyum ya ayo ya qayyum ya ayo ya. Ada musuh, lapor sama Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma yashu fil ardi wal samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Gedeg banget masih anu. Bayangin mukanya. Siapa yang ngeberesin? Allah. Lah kok bisa begitu? Kita nggak boleh jahat sama makhluk, tapi kita lapor kepada yang nyetain makhluk terserah yang punya itu mah. Betul. Lapor ke Allah, jangan maki-maki orang. Ngomel begini ada manfaatnya, nyapain otak,
muyeng-muyengin otak, nyapain mul, apalagi nyapain hati. Ngapain mendingan duduk lapor ke Allah, sholat taubat minta mohon maaf Allah, istighfar dulu, tawasul ke Nabi, tawasul ke wali, tawasul ke guru, tawasul ke orang tua, baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gemes. Ente ngomong ke orang, ngapain kurang kerjaan? Tetangga jangan usah jahat, ini gak ada manfaatnya. Paham? Ada namanya Said, sebelum saya tutup, Said bin Zaid. Said bin Zaid di pelajaran. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang kata Nabi itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Beliau tinggal di Madinah, beliau udah tua renta. Satu waktu datang perempuan, ngomong ke ahli Madinah, ngapain? Bahwa tanahnya diambil oleh Said bin Zaid. Kaget saya dengar begitu. Beliau nggak takut namanya jelek, enggak. Nggak takut diambil sama orang, diledekin orang, dihina orang, nggak takut. Beliau cuma takut begini, kata Nabi. Beliau teringat, siapa orang yang ngambil tanah saudaranya walaupun sejengkal, maka di hari kiamat akan dililitkan oleh Allah dengan 7 lapis bumi di lehernya itu. Said bin Zaid takut itu. Akhirnya apa? Tengah malam beliau munajat ke Allah, marah sama orang itu, kagak lapor. Ya Allah, hamba takut dengan siksamu. Itu orang begini-begini sama saya. Ya Allah, berbohong dia ya Allah. Butain ya Allah matanya. Said bin Zaid ngomong ke Allah, butain matanya. Tahu nggak? Itu nggak lama kemudian orang buta, makanya perempuan buta. Tahu nggak? Udah beres buta. Itu nih perempuan itu mati di tanah yang selama ini jadi banting tangan dia, mati di situ. Apa kata sahabat? Sungguh mulia Said bin Zaid. Doanya begitu luar biasa. Kita kalau diamin orang, yakin akal pakai nih. Ada orang yang nyaci kaki kita, jangan marah. Lu marah mulu sih. Kalau diamin sama orang jangan gampang marah. Sungguh jangan terlalu kayak ceplosan ceplik bae, dor, jangan yang kepekasan. Belajar sungguhnya panjangin. Sebelum begono akal pakai. Terus bagaimana? Jangan begitu gak usah lapor ke Allah. Makanya saya di sini di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, di pengajian ini saya ingin mengajarkan sedikit. Ayo kita lihat laler. Laler lihat. Di mana ada sampah, di situ ada. Di mana ada yang bau, di situ ada. Ada nggak? Di mana ada yang wangi di situ ada laler? Nggak ada. Di situ ada yang bau, pasti ada laler. Di mana ada yang busuk, pasti ada. Di mana ada sampah, pasti ada. Kenapa laler di situ? Laler menerima kodratnya. Sama kita sering digebuk, sama kita sering diusir. Padahal laler memang di situ hidupnya. Mengeluh laler? Enggak. Terus berzikir. Makanya kalau ada soal laler begono, itu laler lagi zikir. Kita nih kadang lebih sok merasa dimulai laler. Jangan. Terima kodrat kita santri nih. Kita pengikut wali pasti bakal diuji oleh Allah.
Nggak usah kaget. Dihina orang, ah pujian gua. Oh dihina orang, ah pujian gua. Sama anak dianuin, ah pujian gua. Sama tetangga dianuin, lah pujian gua. Sama tetangga dianuin, lah pujian gua. Terus bagaimana? Lapor ke Allah yang ngasih uji. Paham kira-kira? Paham? Jangan, mulai sekarang nggak boleh. Jangan nanti keyakinan nanti bakal sirna itu. Kalau nggak punya keyakinan percuma. Kita ngadain maulid, kita ngadain apa itu namanya tuh Isra wal Mi'raj, nggak ada manfaatnya. Walaupun barokah dapat, tapi kita butuh perubahan. Ya kalian di sini para pecinta wali, saya yakin keyakinan kalian mantap. Tetapi saya perlu ngasih jalan. Jalannya kayak tadi, wirid tadi, amalin. Jangan sampai kagak, karena indikasi orang yang benci kita selalu ada. Mau baik saudara, mau teman, mau tetangga, pasti ada. Di depan pura-pura baik, di belakang ngepelin. Di depan kita cengar-cengir muji begini, di belakangnya maki. Ada yang begitu? Banyak. Hati-hati. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di momen ini ngaji kita agak panjang biar suasananya hangat. Paham kira-kira? Pokoknya urusan rezeki mah jangan dipikir. Yang harus kita lakukan tetap melangkah. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghasilkan duit, kerjain. Yang penting halal. Kalau udah beres ikhtiar mah lapor, minta kepada yang nyiptain duit, apa yang bagiin duit. Puji wali, puji nabi, puji orang tua kita, puji guru kita, puji Allah. Itu semua yang akan menjadikan mudah, lancar, sentosa di dalam rizki-rizki yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Paham kira-kira? Nikmat yang terakhir, orang yang keren dikasih iman yang istiqomah disertai akal yang cerdas. Insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hidup bikin bahagia aja, bikin seneng aja. Jangan pernah takut orang lain gak bisa bantu. Allah pasti akan bantu. Kalau Allah udah bantu, Allah akan menggerakkan tangan orang-orang yang bahkan tanpa kita duga, tanpa kita pikirin, tanpa kita sadarin, itu orang datang membantu kita. Paham kira-kira? Mudah-mudahan keimanan kita makin mantap, mudah-mudahan kita makin bersyukur, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga besar kita mudah-mudahan diberikan kehidupan bahagia dunia wal akhirat, selamat dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu